Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya kita di channel Supri Banjar. Di sini saya mau membahas lagi tentang seseorang yang suka menyinyiri Gus Fuad Peleret. Aduh, di sini kita ambil 2 poin aja ya, 2 poin. Gini sahabat, orang itu ngomong. Adalah seseorang gitu yang ngomongkan, masa kiai seperti itu, masa wali Allah sosoknya seperti itu, penampilannya tidak mencerminkan kiai. Aduh, masa pakai topi koboi, tapi dia bilangnya nggak topi koboi, tak apapun, aku nggak tahu juga. Yang biasa dipakai Gus Fuad itulah topi apa, masa pakai kaos, pakai ini itu, masa main musik. Aduh, gini bos, aduh bos ya, luar bahasa Medan gua. Kita pakai bahasa Medan aja ya, aku orang Banjar aku, tapi nanti kalau aku pakai bahasa Banjar banyak yang nggak ngerti kan. Nah gini bosku, jangan kita itu melihat, aduh ini bahasa Indonesia bos, jangan kita itu melihat seseorang itu dari penampilannya aja bosku, kan gitu. Gini bos, ada orang itu yang ulamanya kesolehannya itu ingin dilihat oleh orang lain, ya kita nggak seujon juga lah kan begitu. Tapi ini pendapatku aja nih, pendapatku yang orang bodoh ini. Ada orang yang kesolehannya itu ingin diketahui oleh orang lain, bahwa ia itu seorang ulama, bahwa ia itu banyak ilmu, bahwa ia itu punya pondok, bahwa ia itu adalah kiai. Sekali lagi ini nggak seujon, nggak semua orang seperti itu memang, kan begitu. Dan ada juga orang yang ingin menyembunyikan kesolehannya, kealimannya, keilmuannya, kekiaiannya, kewaliannya mungkin bahkan. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati menjaga hatinya supaya tidak tergelincir ke dalam zona keriaan begitu. Ada ya, adalah, nggak banyak lah, adalah. Ada yang pakai sorban, pakai jubah gamis, ya supaya apa? Supaya orang percaya bahwa dia itu wali, bahwa dia itu kiai, bahwa dia itu ulama. Tapi ujung-ujungnya apa? Ngumpulkan dana. Ya ini nggak nyinggung sana sini, ngumpulkan dana, ya kalau bicara dana, siapa sih yang nggak suka dana, ya apalagi dana cash kan begitu. Ya, nah kita nggak membahas dananya lah sekarang ya, yang kita bahas itu tadi lah. Kata beliau, wajah-wajah seperti ini tidak mencerminkan seorang kiai. Apabila kita melihat seorang kiai itu, maka wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, keimanan kita bertambah. Nah begitu. Ini menurut tuh aja ya, menurut tuh aja. Apabila kita dekat dengan seseorang, kenal dengan seseorang, kita merasa selamat, kita merasa tenang dengan orang itu, maka itulah yang dinamakan teman yang sesungguhnya, atau teman yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita kenal dengan orang, dengan teman baru misalnya, lantas kita merasa resah, merasa gundah dengan hadirnya dia, maka waspadalah. Maaf ini agak batuk ini ya. Jadi begini, kita kembali lagi, ada seseorang itu yang ingin dilihat kealimannya, kesolehannya, seperti yang udah kubahas tadi. Ada orang yang nggak mau, ya seperti Gus Fuad contohnya, Gus Fuad sendiri ya, mungkin beliau menjaga hatinya supaya tidak terperosok ke dalam lembah keriaan. Kalau beliau baca maulid,
beliau pakai sorban, pakai apa, biasalah. Tapi kalau di luar itu beliau biasa-biasa aja, pakai kaos, pakai apa ya. Begitu ya sahabat ya. Banyak orang yang pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, hanya untuk menunjukkan dirinya bahwa inilah aku punya pondok, walau dia tidak ngomong seperti itu ya. Ya sekali lagi ini enggak menuduh. Nah itu poin yang pertama. Jadi jangan melihat orang itu dari luarnya saja sahabat ya. Allah itu enggak nilai pakaian kok. Masa mau sholat pakai kaos nggak boleh? Boleh ya, tapi lebih bagus kan pakaian panjang, kan begitu sunnahnya ya. Apa namanya yang mau aku bahas tadi ya, jangan melihat orang itu dari penampilannya saja begitu. Main musik itu nggak haram kok. Siapa bilang haram? Masa Kiai Fuad nggak tahu bahwa musik itu nggak haram? Apa haram ya? Kalau musik itu haram, nggak mungkin seorang kiai, seorang wali seperti Gus Fuad melakukannya, kan begitu. Musik itu apa sih? Perlu kalian pelajari dulu sahabatku ya. Musik itu sesuatu yang memberikan irama, memberikan nada, apa saja. Andaikan itu haram, musik di handphone kalian, nada dering di handphone kalian, itu pun haram. Nah begitu sahabat, ini sedikit aja ya. Tabuh-tabuhan gendang saat kalian melantunkan sholawat, itu pun haram. Kenapa? Itu musik. Dangdang, dangdang itu musik. Andaikan itu haram, maka musik saat kalian bersolawat itu haram. Tapi tidak begitu sahabatku. Musik itu haram saat musik itu melalaikan. Ya, aku bukan ngajarin, enggak. Aku siapa sih, orang bodoh aja, pendosa aja. Nggak mungkin aku ngajari kalian yang udah seorang senior ya. Aku orang bodoh aja sih ya. Jadi musik itu haram saat dia melalaikan. Terdengar suara ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih main musik ya. Bahkan komat datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita masih main sholat, nanti aja main dulu, itu haram ya. Nah jadi itu sampai situ aja. Lalu yang kedua ya, yang kedua agak pilek ini aku. Yang kedua, apa itu yang kedua katanya ya? Oh ya, nama pleret itu dari bahasa Inggris. Masuk pleret dari bahasa Inggris nih. Nah, makanya beliau mengatakan saat membaca saat menyebutkan pleret itu dibacanya sebagai pleret, pleret. Ya, yang mana kalau pleret itu kalau bahasa Banjarnya apa? Aku udah bisa nyimaknya itu. Cuma itu kan videonya dipotong. Pleret. Nah, jadi ini kan suatu apa ya? Penghinaan lah ya, kurang lebih lah seperti itu ya. Mungkin Gus Fuad nggak pernah marah kalau pribadinya dihina, malah dia senang. Tapi kami sebagai muhibin ya, muhibin Gus Fuad, muhibin Gurus Kumpul, tidak cocok lah kalau bicara seperti itu kalian ya.